Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Rohman dengan NIM 1181308 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari sistem dan kendali cerdas. Untuk jurnal yang kami diskusikan dengan kelompok, dipilihlah suatu jurnal yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Pengendalian Safe Balancing pada Dual Motor Propeller yang berbasis Fuzzy Logic Controller. Selanjutnya untuk bagian outline di sini terdapat rumusan masalah, kemudian yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga yaitu pengendalian yang digunakan, yang keempat yaitu penjelasan dan analisa, kemudian yang kelima yaitu simulasi pada software MATLAB, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja untuk rumusan masalah. Jadi apa yang dimaksud dengan pemodelan dinamik dual motor propeller? Nah, di sini UIV dual motor propeller atau twin rotor adalah jenis kopter yang digerakkan oleh dua rotor baling-baling yang berputar dalam arah yang berlawanan. Dan gerakan rotor tidak diperlukan untuk melawan gaya angular dari momentum baling-balingnya. Sebagai sistem dinamik yang digabungkan dengan mengubah kecepatan motor, posisi juga digunakan dapat berubah ketika digerakkan dan sangat dinamis, tidak stabil. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian fuzzy safe balancing yang berbasis fuzzy logic ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan. Di banyak situasi yang diinginkan adalah sistem harus sekecil mungkin untuk mencapai gerakan yang besar dan bisa bergerak secara vertikal. Untuk karakteristik khusus seperti penerbangan vertikal, kemampuan dan terbang dengan kecepatan rendah memungkinkan model untuk melakukan tugas yang sulit diterapkan melalui mekanisme dan struktur lainnya. Di sini untuk bagian tujuan yaitu untuk membuat dan merancang pengendalian safe balancing pada dual motor propeller yang berbasis Fuzzy Logic Controller untuk menyeimbangkan di saat sistem tidak memiliki beban yang sama atau imbang gitu ya. Dalam jurnal yang kami pilih, hardware yang digunakan yaitu MPU 6050 yang digunakan sebagai sensor, kemudian Arduino yang digunakan sebagai microcontroller, dan dua motor brushless DC sebagai aktuatornya. Bisa dilihat untuk gambar dari percobaannya. Di sini terdapat dua motor listrik brushless DC dengan beban di bagian tengahnya. Nah, dengan menggunakan dual motor propeller diharapkan agar sistem bisa bergerak dengan baik secara vertikal dan karakteristik khususnya. Seperti penerbangan vertikal, kemampuan dan terbang dengan kecepatan rendah yang memungkinkan model sistem untuk melakukan tugas yang sulit diterapkan melalui mekanisme dan struktur lainnya. Untuk pengendalian yang digunakan untuk sistem safe balancing pada dual motor propeller ini menggunakan pemodelan Fuzzy Logic Controller untuk merancang pengendalian seperti kendali P, kemudian PD, PI atau PID. Maka kita harus memilih keadaan proses dan variabel keluaran prosesnya. Kemudian untuk menentukan isi dari aturan antecedent dan aturan konsekuennya, variabel keadaan proses mewakili isi aturan ascendant yaitu sinyal kesalahan atau error yang dilambangkan dengan huruf E, kemudian perubahan error dilambangkan dengan delta E, yang akan menjadi variabel input juga dalam simulasi pada MATLAB yang akan dibagi menjadi 5 kategori fungsi keanggotaan dari metode Fuzzy Logic ini, yang menggunakan representasi kurva segitiga dan trapesium. Di antaranya yaitu large negatif atau disimbolkan dengan LN, kemudian small negatif disimbolkan dengan SN,
kemudian zero yang disimbolkan dengan huruf Z, small positif yang disimbolkan dengan SP, dan large positif yang disimbolkan dengan LP. Untuk jumlah kesalahan atau integral error dilambangkan dengan sigma E. Nah, variabel keluaran kendali mewakili isi aturan konsekuen, yaitu perubahan keluaran kendali yang dilambangkan dengan delta U. Nah, keluaran kendali sendiri dilambangkan dengan U. Oke, lanjut untuk model plan dari sistem ini yaitu menggunakan metode Newton. Nah, dalam metode ini kita menulis persamaan gaya dan torsi yang diterapkan pada sistem. Sistem telah dilihat sebagai benda tegar dengan distribusi massa seragam. Penulis berasumsi bahwa massa total balok terkonsentrasi di masing-masing sisi dari setiap baloknya. Sisi balok maksudnya. Untuk sisi M1 dan M2 adalah jumlah dari motor dengan massa dan massa terkonsentrasi dari balok di masing-masing sisinya. B, kemudian J dan L adalah konsekuensi redaman, momen inersia, dan setengah panjang balok. Pada pembuatan plan, bahan yang digunakan terdiri dari rangka penumpang yang terbuat dari papan dengan ketebalan 10 cm dan plate hollow berdiameter yaitu 3x4 dengan dimensinya yaitu P sama dengan 40 cm dan L sama dengan 40 cm dengan tinggi yaitu 17 cm sebagai desain mekanik dari penelitian ini. Kemudian pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Selanjutnya bagian penjelasan dan analisa. Untuk pesawat tanpa awak atau biasa disingkat UAV merupakan pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh sehingga tidak membutuhkan pilot untuk menerbangkannya. Nah, akhir-akhir ini UAV menjadi sebuah tren baru pada bidang militer maupun non-militer seperti pencarian dan penyelamatan korban bencana alam yang mendeteksi gunung berapi dan masih banyak penggunaan UAV yang lainnya. Kemudian twin copter atau twin rotor merupakan salah satu jenis multi-copter yang sedang dikembangkan akhir-akhir ini, serta memiliki sistem penggerak dua buah motor beserta baling-baling yang terletak di samping kanan dan kiri dari badan pesawat UAV-nya. Twin rotor atau twin copter ini memiliki sistem vertical take off and landing atau biasa disingkat VTOL dalam sistem terbangnya sehingga tidak memerlukan landasan pacu yang panjang untuk mengudara. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian self-balancing pada dual motor propeller berbasis fuzzy logic controller dan sistem ini dapat menyeimbangkan di saat memiliki beban yang tidak seimbang. Dari desain kontrol fuzzy, untuk merancang konfigurasi pengendali fuzzy yang sesuai dengan plan, maka diimplementasikan fuzzy logic controller self-balancing pada dual motor propeller dengan metode Mamdani. Kemudian fuzzification-nya yaitu sistem kendali yang dirancang menggunakan dua masukan. Masukan yang pertama berupa nilai error, di mana nilai tersebut merupakan selisih antara nilai pembaca dari sensor IMU 6050 dengan nilai keluaran. Kemudian delta errornya yang merupakan perubahan error yang didapat dari turunan pertama besaran error. Dari kedua masukan akan diproses oleh kendali fuzzy logic controller. Untuk perancangan pengendali logika fuzzy, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman peneliti terhadap sistem. Untuk dapat merancang pengendali logika fuzzy, hal-hal yang harus diperhatikan adalah karakteristik sistemnya, kemudian masukan dari sistem, dan keluaran dari sistem. Oke, untuk masukan sistem variable error
input nilai variabel error, di mana nilai tersebut merupakan selisih antara nilai pembaca dari sensor IMU 6050 dengan nilai keluarannya. Kemudian masukkan sistem variabel delta error. Delta error merupakan perubahan error yang didapat dari turunan pertama dari besaran error. Oke, untuk keluaran sistem itu dari sistem self balancing pada dual motor propeller yang berupa nilai PWM untuk memutar kedua motor dengan rentang nilai rank dari min 200 sampai dengan 200. Oke, untuk simulasi dapat kita jalankan di software MATLAB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi pada jurnal yang saya pilih dengan software MATLAB untuk perancangan pengendali logika fuzzy. Di sini untuk menjalankan software MATLAB, kita untuk memanggil fungsi fuzzy-nya bisa diketikkan langsung pada bar kerjanya, kemudian enter. Selanjutnya akan muncul fuzzy logis yang kita buat gitu. Jadi untuk membuatnya cukup mudah untuk pemanggilan dari library fuzzy logisnya. Selanjutnya untuk mengeditnya gampang gitu. Cukup kita edit untuk variabelnya input atau output untuk menambahkan. Saya udah bikin untuk simulasinya, kita langsung aja untuk penjelasan dari simulasi yang saya buat. Di sini untuk simulasi dari variabel error terdapat nilai NL atau negative long, kemudian NS atau negative small, dan Z atau zero, kemudian positive small dan positive long. Nah, selanjutnya kita akan menyamakan parameter yang ada pada jurnal dan simulasi yang saya buat di MATLAB. Di sini untuk keterangannya bisa dibaca terdapat variabel. Nah, untuk percobaannya fungsi keanggotaan masukan error bisa dilihat di sini untuk ranknya dari min 25 sampai dengan 25 derajat. Kita samakan untuk fuzzy logiknya, yaitu untuk ranknya min 25 sampai dengan 25 derajat. Untuk ranknya sama. Selanjutnya untuk parameter NL nya kita mendapatkan min 43, min 27, min 20, dan min 6,5. Selanjutnya untuk NS nya yaitu min 25, min 11,5, dan 0. Untuk nilai Z nya atau 0, min 6,5, 0, dan 6,5. Nilai positif small nya yaitu 0, 7, kemudian 25. Selanjutnya untuk positif long nya yaitu min 6,5 maksudnya, kemudian 20, 25, dan 30. Oke, untuk simulasi kita samakan grafiknya, udah sama ya, sama dengan yang ada di jurnal. Selanjutnya untuk fungsi keanggotaan delta error, kita lihat juga di percobaan pada skematiknya untuk delta error. Double klik, selanjutnya kita lihat untuk ranknya antara 20 sampai dengan 20, min 20 sampai dengan 20. Kita samakan dengan yang jurnal, udah sama. Selanjutnya untuk parameter negatif long-nya kita mendapatkan min 45, min 27, min 12,5, dan min 6,5. Untuk nilai negatif small-nya yaitu min 15, min 6,5, dan 0. Untuk nilai zeronya yaitu min 6,5, 0, dan 6,5. Selanjutnya untuk positif small-nya yaitu 0, 7, dan 15. Nilai positif long-nya yaitu 6,5, 12,5, 20, dan 30. Oke, kita samakan untuk grafiknya. Sama ya. Selanjutnya untuk nilai dari keluaran output atau
nilai PWM dengan menggunakan rule base atau basis aturan if then dengan metode implikasi min yang kemudian hasil dari setiap aturan fuzzy diagregasikan menggunakan metode max, maka matrix rules base yang didapatkan akan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 ini. Oke, kita buktikan aja untuk rule-nya. Kita panggil fungsi rule. Nah, di sini terdapat aturan if dan then gitu. Kita coba untuk membacanya. Jadi ini ketika variabel error itu negatif long dan delta errornya yaitu negatif long, maka nilai PWM-nya adalah negatif long. Kita buktikan. Nah, di sini nilai variabel error disamakan untuk itu nilai negatif long, kemudian delta errornya negatif long, mendapatkan nilai PWM negatif long. Oke, selanjutnya kita buktikan ke percobaan yang berbeda. Nah, di sini untuk jika variabel delta nilai variabel errornya yaitu z atau 0 dan delta errornya yaitu nilai negatif long, maka nilai PWM-nya yaitu negatif small. Kita buktikan untuk percobaannya yaitu ketika negatif errornya yaitu z di sini dan bawahnya yaitu delta errornya negatif long, berarti kita dapat di sini nilainya yaitu negatif small. Nah, berarti untuk matrix rule-nya udah benar ya. Jika kita akan mendapatkan suatu metode aplikasi yang baru gitu atau menambahkan percobaan yang baru, kita cukup menambahkan di add rule. Kita coba ya. Kita coba untuk nilai errornya yaitu positif small dan di sini untuk nilai ininya 0. Kita samakan untuk metric rule-nya yaitu errornya yaitu di PS, kemudian delta errornya di Z. Kita dapatkan positif small, berarti kita taruh di sini. Oke, kalau udah kita add rule. Nah, di sini kita salah ya, delete aja. Dan oke, untuk selanjutnya kita melihat untuk grafik dari rule yang ada di metric rule base-nya. Untuk simulasi yang ada di sini untuk variabel errornya kita rendahin gitu nilainya. Kemudian untuk delta errornya bisa kita tinggiin lagi nilainya. Nah, didapatkan nilai PWM di sini yaitu 2,64 dikurang 15, atau kita mendapatkan nilai di tengah-tengah. Bisa dilihat untuk grafiknya. Kita coba juga untuk grafik di tengah gitu. Tengah dengan tengah atau tengah dengan rendah ya. Jadi untuk variabel errornya kita di tengah, kemudian variabel delta errornya kita di nilai yang rendah gitu. Untuk nilai PWM-nya di sini min 43,5, yaitu lebih ke arah condong rendah gitu. Oke, jika udah kita terus dulu. Nah, di sini kan kita samain untuk skema grafik dari fungsi keanggotaan outputnya. Nah, di sini udah sama untuk ranknya min 200 sampai dengan 200, dan untuk setiap parameternya bisa juga dilihat untuk percobaan yang kita buat aja. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk
materi yang akan saya jelaskan lagi. Oke, dari penelitian yang kami simulasikan tadi didapatkan kesimpulan yaitu sistem self balancing pada dual motor propeller berbasis fuzzy logic controller yang berhasil dibuat dan bekerja dengan baik. Penerapan pengendalian fuzzy logic yang dirancang memiliki aturan basis yaitu 5x5 yang menghasilkan respon yang mampu menyeimbangkan sistem self balancing pada dual motor propeller. Nah, merujuk pada nilai kesalahan untuk mencapai keadaan tunak yaitu ISS paling kecil, pengujian real plan system self balancing pada dual motor propeller yang berbasis kendali logika fuzzy yaitu 0,363, sedangkan nilai kesalahan untuk mencapai keadaan tunak ISS pada pengujian real plan saat diberi gangguan paling besar pada saat merubah nilai PWM pada salah satu motor padas model ketiga yaitu sebesar 0,892, dengan nilai kesalahan untuk mencapai keadaan tunak ISS paling kecil pada model pertama yaitu 0,433, serta pada model pertama juga memiliki respon paling stabil saat pengujian dengan gangguan. Nah, plan yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar dapat terbang menggunakan kendali fuzzy dengan menggunakan microcontroller yang lebih spesifik untuk clock yang lebih tinggi dari Arduino dapat membuat penerbangan lebih stabil lagi. Karena untuk mengimplementasikan algoritma fuzzy itu membutuhkan banyak perhitungan sehingga proses eksekusi dari program itu lebih lama. Oke, sekian untuk penjelasan dari tugas sistem kendali cerdas. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.